Halo guys, saat ini saya akan membuat video penjelasan tentang penginputan sistem accurate accounting. So, keep watching ya. Setelah kita berhasil masuk atau login ke akun Accurate, selanjutnya kita menggunakan data usaha. Kita klik tambah pada data usaha, lalu kita mengisi nama usaha. Saya di sini mengikuti data usaha yang berdasarkan dari modul Accurate Accounting Software, di mana di sini untuk informasi perusahaan dia perusahaan atas nama PT Surya Furniture. Kita copy saja. Lalu kita cek kembali. Dia bilang usahanya others. Kita klik others. Oke, karena di sini latihan, jadi saya tambahkan nama saya, lalu latihan. Oke, lalu kita buat data usaha. Kita menunggu. Ya, jika sudah selesai, kita klik lanjutkan. Oke, setelah kita masuk ke dalam sini, kita harus melengkapi data perusahaan. Nah, untuk itu, informasi perusahaan kita cek kembali pada informasi perusahaan. Nah, yang perlu kita isi adalah sebagai berikut. Kategori usaha, tanggal mulai data, mata uang dasar, bahkan metode pembiayaan persediaan. Oke, level distribusi, kategori usaha bisa dikatakan distributor, tanggal mulai usaha. Tanggal mulai usaha tanggal 31 Desember 2018. Kita klik saja 31 bulan 12 2018. Oke. Mata uang dasar rupiah, metode pembiayaan balik kembali FIFO. Ini ya, FIFO. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita pastikan bahwa ini ke Accurate Online, tapi biasanya dia sudah otomatis langsung ke Accurate Online. Lalu selanjutnya, nah ini, karena kita merupakan mahasiswa, jadi beberapa ujian yang mungkin mengharuskan kita untuk centang yang ini. Lalu kita klik selesai. Menunggu. Oke, kita close saja berita ini. Kita kembali ke persiapan data perusahaan, lalu kita baca kembali kebijakan akuntansi. Oke, tapi mungkin belum selesai ya.
Sebelum kita ke kebijakan akuntansi, kita pergi ke informasi perusahaan, kita klik ini pengaturan, kita pergi ke preferensi. Oke, kita sudah lihat di sini distributor lainnya. Oke. Karena dia minta telepon, fax family, email, jadi kita harus melihatnya di informasi perusahaan yang tadi. Nomor telepon kita copy saja. Oke, fax family. Oke, kita lihat emailnya. admin@surya.com. admin@surya.com. Kita lihat tanggal tadi ya, 31/12/2018, kita periksa kembali. Benar, 31 Desember 2018, periode Januari sampai Desember. Benar. Lalu Indonesian rupiah. Lalu itu kita klik alamat. Ya, kita copy saja alamatnya. Ini alamat perusahaan Jalan Kelapa Gading Utara, DKI Jakarta. Copy, kita cari DKI Jakarta. Oke, ini sudah terisi. Kita pindah ke kode pos. Ctrl C. Oke. Setelah ini kita pergi ke kebijakan akuntansi. Pastikan ini semua telah benar sesuai dengan informasi perusahaan. Lalu kita pergi ke kebijakan akuntansi. Kita kembali lagi. Kebijakan akuntansi, kita klik fitur. Oke. Jadi ini kita harus lihat, umumnya di perusahaan ini dikatakan bahwa beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. SGD ini maksudnya mata uang, ya mata uang dalam mata uang Singapura. Karena di sini baru terinput mata uang yang Indonesia, kita harus pergi ke perusahaan, kita klik mata uang, lalu kita tambahkan. Kita klik saja SGD. Singapore dollar, kita save, kita X yang ini, lalu kita lihat apakah. Oke, sudah ya. Lalu kita balik lagi ke tadi, pengaturan, preferensi, fitur. Multi cabang, multi mata uang tadi sudah. Lalu perusahaan pengusaha kena pajak memungut dan membayar PPN. Pajak kita sudah centang, kita lihat lagi di pajak apakah oke, ini sudah otomatis ya terisi. Lalu kita kembali lagi ke info perusahaan. Aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Aset ini pencatatan aset, oke benar. Lalu kita ke penjualan. Kita kembali lagi, ini penjualan. Ya, penjualan yang dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Kita periksa lagi. Ini pengeluaran penjualan. Lalu retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Kita cari retur penjualan. Ini retur penjualan bagi centang. Selanjutnya komisi salesman ini tanggal penjual salesman yang merupakan kebijakan akuntansi yang telah
katakan di sini harus kita centang pada fitur di perusahaan. Lalu selanjutnya jasa pengiriman dan syarat dan tenggat waktu. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Kita cek jasa pengiriman. Cek jasa pengiriman, oke. Dan kita cek lagi kembali syarat dan tenggat waktu pelunasan kepada pelanggan. Ini ya, syarat pembayaran. Lalu itu sudah sesuai, kita ke pembelian. Di sini pembelian dikatakan bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang diinginkan diajukan pembelian. Permintaan barang. Kembali lagi, lihat ini, permintaan barang, pesanan pembelian, PO, purchase order, dan proses pengiriman. Ya, mungkin ini sudah otomatis pada fitur perusahaan, tapi sebaiknya kita memastikan kembali. Lalu selanjutnya kita pindah ke persediaan. Ya, persediaan barang juga ini. Persediaan barang terdapat gudang yang dimiliki perusahaan. 2 gudang, depan dan belakang. Nah, kita harus memastikan gudang tersebut sudah diimpor. Ini sudah multi gudang, jadi kita harus membuat gudangnya. Kita ke persediaan, kita pergi ke gudang. Nah, ini kita buat nama gudang. Yang pertama yaitu ada gudang depan dan belakang. Jadi kita namanya saja depan, safe, lalu belakang, safe. Oke, kita lalu sudah kita memastikan bahwa gudang depan dan belakang sudah tersedia. Lalu kita kembali ke pengaturan, kita ke preferensi, balik lagi ke persediaan. Oke, ini ya, depan dan belakang perusahaan akan memproduksi dan merakit barang. Produksi sederhana, lalu metode perhitungan nilai persediaan FIFO yang seperti ini, FIFO. Lalu sebaiknya perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Kembali bisa kita lihat departemen kita tidak centang karena dikatakan bahwa perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Lalu selanjutnya itu daftar akun. Nah, untuk daftar akun ini teman-teman pastikan kita telah memiliki akun-akun apa saja yang akan kita input melalui Excel, sehingga pada saat penginputan kita tinggal ke buku besar, kita klik akun perkiraan, oke, kita X yang ini, lalu karena di modul sudah disediakan daftar akun, jadi sudah saya download dan saya upgrade ke Excel. Jadi saya tinggal impor data. Kita impor dari Excel, kita buka file, kita pilih daftar akun, kita klik open dan unggah. Oke, di sini sudah tidak perlu, kita lanjutkan saja. Dan pada bagian ini merupakan bagian penting karena apabila kita tidak mencentang melakukan update data jika sudah data yang sama pada database, maka pada saat penguploadan nanti mungkin ada beberapa data yang akan gagal. Setelah kita pastikan ini sudah dicentang, kita lanjutkan.
Oke, ini berhasil ya semua. Tidak ada yang gagal, 73 data berhasil diproses. Kita close. Nah, setelah ini, karena di modul dikatakan daftar akun. Dikatakan lengkapi data Excel yang telah disediakan, kemudian impor seluruh data saldo awal akun dari informasi yang telah tersedia. Lalu centang lakukan update yang tadi sudah dilakukan pada tahapan konfirmasi impor data. Tahap kedua, kita akan menginput daftar pemasok. Kita kembali lagi, kita pergi ke persiapan data perusahaan, kita pergi ke daftar pemasok. Oke, kita pergi ke pemasok, impor data, file, kita cari pemasok, open, unggah. Setelah itu kita next dan kita kembali lagi ke informasi bahwa yang di daftar pemasok juga centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database dan tahapan konfirmasi impor data. Seperti tadi ya teman-teman, kita lanjutkan. Maaf saya salah, saya lupa mencentangnya, mungkin bisa kembali. Ini adalah hasil apabila tidak teliti dan tidak mencentang apa yang sudah diinformasikan tadi. Oke, kita X saja. Kita kembali lagi ke sini. Kita pergi ke pemasok. Kembali. Klik ini. Data. Pemasok. Kita unduh data gagal saja. Lalu kita balik ke persiapan data perusahaan. Kita klik. Oke. Hapus datanya, lalu kita kembali lagi persiapan data, kita import data. Oke, kita kembali persiapan data perusahaan. Kita cek dulu apakah datanya sudah dihapus. Oke, sudah dihapus. X. Kita hapus lagi yang ini. Hapus. 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 Kembali. Oke, kita balik lagi dan kita import data kembali. File, daftar pemasok, open, enggak. Lanjutkan, centang, lanjutkan. Oke, sudah berhasil, kita close. Kembali ke persiapan data perusahaan. Kita kembali lagi ke modul daftar pelanggan. Daftar pelanggan, klik import data, file, pelanggan, open, unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, lanjutkan.
Kita close. Lalu kembali lagi ke persiapan atau perusahaan. Kita selanjutnya ke modul dan setelah daftar pelanggan itu daftar barang. Daftar barang ini, barang dan jasa, klik impor data, file, barang. Open, enggak. Lanjutkan, lakukan update, dan next. Oke, sudah berhasil mengimpor data untuk barang. Kita cek kembali. Oke, sudah ada. Ini sudah. Lalu kita kembali ke modul daftar barang. Kita lihat selanjutnya itu kategori aset tetap. Nah, tapi di kategori aset tetap ini dia ternyata ada tanah, gedung, dan peralatan. Jadi ini diperintah inputlah kategori aset pada Accurate. Kita pergi lagi ke tab tadi, kita buka aset tetap, kita pergi ke kategori aset, dan kita buat aset yang sesuai dengan ini modul. Yang pertama ada tanah, gedung, dan peralatan. Right. Tanah, save, gedung, save, dan peralatan. Oke, kita X dan kita cek kembali tanah, peralatan, dan gedung. Sesuai ya, tanah, gedung, peralatan. Oke, selanjutnya itu kita input aset tetap. Nah, untuk menginput aset tetap, kita pergi ke sana aset tetap. Kita pergi, kalau tadi kita ke kategori aset, kita pergi sekarang ke aset tetap. Oke, kita close yang ini. Lalu kita tinggal import aset tetap. Import dari Excel, file, daftar aset tetap. Open. Kita unggah. Di sini kita lanjutkan, dan sini sudah tidak ada centang-centang ya. Lalu kita langsung klik lanjutkan. Oke, berhasil, tidak ada yang gagal. Lalu setelah itu, lihat. Setelah itu lakukan proses akhir bulan 31 Desember 2018, lalu mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual berikut ini. Oke, kita ke proses akhir bulan. Kita pergi ke perusahaan, kita melakukan proses akhir bulan, lalu kita ke tadi dikatakan 31 Desember 2018. Jadi kita pilih bulan Desember tahun 2018. Oke, jangan lupa di save. Oke. Setelah itu kita mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual. Ini neraca atau indeks kontrol, dia jumlah aset total semua 1773731 dengan manual. Kita cek apakah kita sudah sesuai. Kita pergi ke daftar laporan, kita klik daftar laporan, lalu kita cari. Kita klik 31/12/2018. Oke, hasilnya 1773731. Kita cek apakah sudah benar. 1773731. Oke, saya rasa itu sudah benar. Intinya dalam pembuatan atau mengimpor seluruh data, kiranya dilakukan secara teliti agar tidak jadi kesalahan.
Intinya dari awal sampai akhir, kita harus tetap teliti dan sabar. Mungkin itu saja dari saya. Thank you so much for watching. Toodles!